warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwinda Astuti dengan nomor NPM 20144600068 dari kelas A220 Program Studi Pendidikan Kursular Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview tentang media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Ikut videonya. Nah, cara menggunakan media interaktif yang telah saya buat yaitu yang pertama dengan membuka link https://google.com/view/media ciri-ciri makhluk hidup halaman muka. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul seperti ini, kita buka pada menu yang di tujuan. Nah, kalau sudah itu tersedia tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi dasar, menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, indikator, mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup melalui kegiatan membaca. Dan tujuan pembelajaran itu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman awal. Langsung saja kita buka pada materi. Nah, itu sudah muncul materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Selanjutnya ada makhluk hidup itu dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup pun itu juga bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup tumbuh. Nah, makhluk hidup ketika bayi itu tubuhnya terlalu kecil, berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Selanjutnya ada makhluk hidup itu berkembang biak. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan bahwa manusia itu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun juga bisa berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Nah, begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan perkembangbiakan adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Selanjutnya ada memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak memerlukan makanan dan air, makhluk hidup itu akan mati. Selanjutnya, makhluk hidup itu memiliki ciri peka terhadap rangsang. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara tidak langsung mata kita akan tertutup. Selanjutnya, proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan yang diperoleh dari dalam tanah, pengambilannya diserap tanah melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh dari mulut daun stomata dan lubang kecil pada batang. Fotosintesis hasilnya terjadi pada tumbuhan yang berwarna hijau saja. Hal ini dikarenakan daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya ditambahkan pupuk sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, kalau materi sudah selesai, kita langsung kembali ke halaman awal. Selanjutnya kita akan lihat video. Di situ ada video penjelasan. Nah, apabila video sudah selesai, kita langsung kembali ke awal dan langsung pilih menu evaluasi. Di
situ ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Berkembang biak. Nah, yang kedua ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah cicak. Yang selanjutnya makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri adalah manusia. Dan yang terakhir tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, kita klik selesai lalu ada lihat skor. Nah, disitu langsung muncul poin total penilai dan jawaban yang betul atau yang salah bisa terlihat. Selanjutnya kita kembali ke halaman awal. Nah, selanjutnya kita klik pada daftar pustaka. Di situ ada beberapa daftar pustaka yang tadi saya gunakan untuk membuat materi. Kalau sudah kita kembali ke halaman awal lagi, kita lihat profil. Nah, profil di sini menunjukkan profil saya. Nama Ayu Windy Astuti, NPM 20144600068, kelas A220, email ayuwindy9@gmail.com. Selanjutnya kita kembali ke halaman awal dan sudah selesai. Itu cara penggunaan media pembelajaran interaktif yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.